Halo sahabat Ekrus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Nah, pada video ini saya akan sedikit berbagi informasi atau pengalaman tentang sistem reproduksi pada musang. Jadi, nanti ada kaitannya dengan bagaimana cara mendeteksi kehamilan pada musang, dan ini kita lakukan dengan menggunakan USG atau ultrasonografi, yang mana penggunaan USG pada musang ini baru pertama kali kami lakukan ya di Ekrus Pet Center Batam. Sebelum menyaksikan edukasi tentang sistem reproduksi pada musang dan mendeteksi kehamilan dengan menggunakan USG, sebelum melihat video berikut ini, subscribe bisa di like, komen, dan dibantu share-nya untuk memberikan edukasi ke sahabat Ekrus yang lain. Nah, kita ada kasus ya, jadi musang ini sudah kawin, kemudian 60 hari belum ada tanda-tanda kelahiran. Jadi kita akan melakukan studi kasus untuk musang ini untuk mendeteksi apakah si musang ini hamil atau tidak ya. Nah, pendeteksiannya itu salah satunya dengan cara menggunakan ultrasonografi. Sebelum pendeteksian kehamilan dengan menggunakan USG, saya akan sedikit membahas tentang alat reproduksi betina pada musang ya. Jadi yang kita bahas adalah untuk berjenis kelamin betina pastinya ya. Yang pertama, kita mesti paham tentang anatomi kelamin betina, karena di sana ada alat reproduksi betina. Yang pertama, musang itu mempunyai ovarium ya. Yang kedua, ada tuba fallopi atau uterus atau rahim. Kemudian ada cervix, ada vagina, ada uretra, ada vulva, ada ureter, dan ada kantung kemih. Yang termasuk dalam kategori reproduksi betina itu adalah ovarium, tuba fallopi, ya, uterus, cervix, dan vagina serta vulva. Nah, ini adalah kaitannya nanti dengan ciri-ciri dari musang mengalami birahi. Jadi kita mesti tahu dulu alat kelamin atau reproduksi dari betina. Perbedaan jenis kelamin musang betina dan jenis kelamin musang jantan itu bisa dilihat dari jarak antara lubang anus dengan lubang alat kelamin. Sama seperti halnya pada kucing. Kalau pada jantan itu dia berjauhan, antara jarak lubang anus dengan lubang kelamin itu berjauhan. Sedangkan betina, lubang anus ya dengan lubang vagina atau lubang alat kelamin itu dia berdekatan. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang siklus birahi atau masa subur dari seekor musang. Tentu saja kalau berbicara masa subur atau birahi itu berjenis kelamin betina ya. Siklus birahi atau masa subur pada seekor musang betina itu dibagi dalam 3 tahap ya. Yang pertama itu pre-estrus atau sebelum birahi atau sebelum masa subur. Yang kedua estrus atau masa birahi, masa subur, dan pasca estrus atau masa setelah birahi. Nah, apa saja ciri-cirinya dari seekor musang betina ketika mengalami proses pada masa-masa tersebut? Yang pertama, pada masa pre-estrus atau masa sebelum birahi. Masa pre-estrus itu dia berlangsung 5-7 hari dengan gejala musang ya akan mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan dan sedikit berbau amis pada daerah vagina atau vulvanya. Pada masa ini adalah dikatakan bahwa masa dimana persiapan organ genital si betina untuk datangnya masa subur atau masa estrus dalam hal kematangan sel telurnya. Yang kedua itu masa estrus atau masa birahi atau masa subur. Di saat masa inilah yang paling baik untuk kita mengawinkan musang. Masa estrus ini berlangsung 3-7 hari dengan gejala
klinis yang bisa kita lihat, yaitu cairan yang keluar dari vagina yang tadi berwarna kecoklatan akan berubah menjadi cairan berwarna bening. Dan pada hari ketiga setelah cairan bening tadi keluar, maka tidak akan ada lagi keluar cairan ini. Kemudian vagina terlihat bersih, cerah, menonjol atau membesar, dan terbuka. Kemudian masa pasca estrus adalah masa di mana menurunnya tingkat kesuburan dari musang. Pasca estrus ini dia itu berlangsung dari 14 sampai 25 hari sampai menjelang terjadi siklus kesuburan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui siklus birahi atau estrus pada musang, kemudian bagaimana persiapan kita untuk mengawinkan seekor musang. Dalam hal mengawinkan musang, ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang kesiapan musang itu sendiri. Yang kedua, tentang kedewasaan musang, ya. Yang pertama, kedewasaan musang adalah kesiapan dalam hal fisik dan mental, ya. Mental atau matang itu berarti bahwa musang ini tidak berperilaku lagi seperti anak musang. Kemudian porsi tubuhnya harus sesuai dengan umurnya. Faktor yang kedua adalah kesiapan dia untuk kawin. Umurnya sih berbeda-beda, ada yang 12 bulan mungkin, atau tergantung dari jenis ras musang itu sendiri, ya. Nah, kesiapan musang antaranya adalah satu, ada keluar cairan bening. Yang kedua, vagina menonjol, agak membesar, dan dia sudah mulai terbuka. Kemudian proses perkawinan musang. Musang itu dalam satu hari atau dalam 24 jam bisa melakukan perkawinan sebanyak 3 sampai dengan 5 kali. Dan proses perkawinan ini bisa berlangsung 5 sampai 7 hari sesuai masa birahi atau masa subur atau masa estrus dari musang tersebut. Apabila terjadi pembuahan sel telur oleh sperma dalam waktu 24 jam, maka musang akan mengalami perubahan tingkah laku. Yang pertama, musang itu akan menjadi sensitif atau dia marah. Dan yang kedua, musang akan menolak jika dikawini oleh si jantan, ya, bahkan bisa sampai dengan berantem atau berkelahi. Jika musang sudah mengalami perilaku tersebut, sebaiknya dipisahkan dari musang jantannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang terjadi pada saat induk musang yang sedang pada masa kehamilannya. Kita ketahui bahwa lamanya musang itu hamil adalah 57 sampai dengan 67 hari atau kurang lebih 2 bulanan, ya. Pada minggu pertama kehamilan, musang betina harus wajib dipisahkan dengan musang jantan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perkelahian antar musang, karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa musang yang sel telurnya sudah dibuahi oleh sperma itu akan berubah karakternya, ya. Dia akan menjadi lebih sensitif, ya, atau menjadi gampang marah seperti itu. Kemudian pada minggu kedua dan minggu ketiga, nafsu makan musang ini akan menurun dan biasanya musang menjadi lebih lesu, ya, menjadi tidak aktif. Kemudian pada minggu kehamilan keempat, kelima, dan keenam, nafsu makan musang ini perlahan-lahan akan kembali normal lagi, ya, seperti semula, dan dia menjadi lebih aktif, ya. Jadi dia yang tadinya lesu menjadi aktif lagi seperti biasanya. Nah, pada minggu ke-7 dan ke-8, di sini sudah tampak perubahan pada fisik si musang. Perubahan itu antara lain nafsu makan si musang menjadi lebih besar, menjadi lebih tinggi, ya, lebih banyak artinya. Kemudian juga puting susu atau ambing atau payudara itu menjadi lebih jelas, tampak jelas, dan ada hair loss di sekitar payudaranya. Jadi ada kebotakan di sekitar payudaranya. Kemudian badan dia lebih padat, ya. Jadi kalau kita melakukan penekanan pada perut, itu dia menjadi lebih padat dan kemudian agak sedikit keras, ya. Kemudian masuk ke minggu ke-9 atau 2 bulan lebih lah, ya. Itu ini detik-detik musang akan melahirkan, ya. Jadi memang fisiknya dia, pinggang bagian bawah itu tampak lebih besar,
Kemudian biasanya 2 atau 3 hari sebelum lahiran itu dia nafsu makannya menurun dan musang cenderung lebih banyak diamnya. Nah, setelah tadi dibahas tentang anatomi reproduksi betina, kemudian siklus birahinya, kemudian bagaimana persiapan musang akan dikawinkan, bagaimana gejala indukan yang sedang hamil dari 0 hari sampai 2 bulanan ya. Setelah itu kita juga bisa melakukan pendeteksian kehamilan dengan menggunakan USG atau alat ultrasonografi. Nah, dengan penggunaan alat ini maka kita akan tahu pasti bahwa musang kita itu hamil apa tidak, karena ada beberapa kasus bahwa musang itu bisa mengalami pseudopregnancy atau hamil palsu ya. Artinya ketika kita sudah tahu tentang lamanya kehamilan pada musang sekitar 57 sampai 67 hari, apabila lebih dari itu dan musang mungkin mempunyai tanda-tanda hamil tetapi tidak melahirkan, perlu dilakukan pengecekan ke dokter hewan dengan menggunakan USG agar bisa dipastikan bahwa musang tersebut hamil atau tidak ya. Hal inilah yang kemudian terjadi pada musang berikut ini. Ketika kita lakukan pemeriksaan klinis, kemudian ada beberapa perubahan dari si musang tersebut. Yang pertama, ambing dia memang membesar ya, bahkan mengeluarkan cairan ya, tetapi dia tidak ada perubahan secara fisik ya, dan sudah lebih dari 60 hari belum juga melahirkan. Kemudian si owner ini datang ke kami untuk memastikan apakah musang ini hamil atau tidak. Dan setelah dilakukan pemeriksaan klinis dan USG pada musang ini, didapatkan hasil bahwa musang ini tidak ada anaknya atau hasil USG adalah negatif hamil. Yang terjadi pada musang ini adalah kasus pseudopregnancy atau hamil palsu. Nah, demikian informasi tentang reproduksi pada musang betina dan cara pendeteksian kehamilan dengan menggunakan USG. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk para musang lover. Dan next video kita akan membuat konten dengan judul jadwal pemberian obat cacing pada anjing dan kucing. Konten ini atas permintaan dari Sahabat The Crus, dan untuk Sahabat The Crus yang lain yang pengen dibuatkan konten tentang bagaimana cara pemeliharaan atau tentang kasus penyakit atau apapun itu yang ada berhubungan dengan hewan pemeliharaannya atau dengan anak burung kesayangannya, boleh di request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan terima kasih untuk Sahabat The Crus yang sudah mensupport, yang sudah mensubscribe, sudah mengkomen dan like, bahkan men-share. Mudah-mudahan konten ini kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih bagus lagi kualitasnya. Thank you.